Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bar, ar-rahim, al-wasi'il alim, dhil fadlil azim, wa afdalus salati wa atimut taslim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil karim, al-munazzal alaihi fi dhikril karim, وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام وجواره في دار النعيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang terbesar di antara itu semua adalah nikmat Islam. Allah memilih di antara banyak hambanya, makhluk manusia, dan memilih kita sebagai seorang muslim. Ini adalah nikmat yang agung. Dan di antara itu pun Allah memilih seorang hamba yang muslim untuk menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan ini adalah nikmat yang sungguh agung juga. Allah Ta'ala juga memilih dari hamba-hamba yang taat tersebut untuk menuntut ilmu. Yang kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menempuh suatu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan dia di jalan tersebut untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan Allah akan mudahkan jalannya tersebut untuk menuju surga, jalan menuju surga, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dan inilah keutamaan yang besar juga bagi seorang hamba, dimudahkan dalam belajar, diberikan Allah taufik untuk belajar kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara nikmat tersebut yang harus kita pergunakan dengan baik, yaitu memperbaiki adab-adab di dalam belajar. Karena para ulama sangat perhatian dalam menyampaikan adab di dalam ilmu, adab di dalam ilmu. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan membaca kitab ringkasan Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Baik. Kita akan membacakan sedikit biografi beliau rahimahullah. Beliau adalah Abdullah bin Badruddin Muhammad bin Ibrahim. Nama beliau adalah, kunyah beliau Abu Abdullah Badruddin. Nama beliau adalah Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Sa'dillah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Sakhr al-Kinani al-Hamawi al-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i. Dan beliau dilahirkan pada petang hari, pada hari Jumat, pada tanggal 4 Rabiul Akhir tahun 639 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 733 Hijriah. Lahir tahun 639 Hijriah dan wafat pada tahun 733 Hijriah. Dan beliau, Masya Allah, dikenal tumbuh dalam keluarga yang syarat dengan ilmu. Dan beliau Qadhi Burhanuddin Ibnu Jama'ah, yang bapak beliau ini wafat pada tahun 675 Hijriah, termasuk dari ahli ilmu. Demikian juga kakek beliau.
Kayak beliau berarti ya, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah, dan dikenal dengan Ibnu Jama'ah. Dan kitab ini sangat populer di masyarakat kita yang membahas tentang adab-adab terhadap ilmu. Dan banyak karangan beliau yang beliau tulis dan guru-guru beliau yang sangat terkenal dan murid-murid beliau yang banyak juga terkenal. Kita langsung membaca kitab di awal pertama, bab pertama, dan kita membaca ringkasan dari tulisan Al-Ustaz Abu Asma Andre hafizahullah, semoga Allah melindungi beliau. Kita membaca ringkasan yang beliau tulis di halaman 3, itu muqaddimah dari peringkas, dan kita akan membaca di bab pertama di halaman 4. Bab pertama, keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan belajar dan mengajar. Masya Allah. Seseorang tatkala mengetahui hal ini, mudah-mudahan ia bertambah semangatnya dalam belajar. Tatkala seseorang mengetahui keutamaan ilmu, maka ia akan semangat menghargai ilmu, menunaikan adab-adab ilmu, dan menunaikan hak-hak ulama. Serta tatkala seseorang mengetahui keutamaan belajar dan mengajar, maka ia bersemangat dalam meraihnya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, derajat ulama berada di atas derajat orang-orang mukmin dengan selisih 700 derajat, dan di antara derajat tersebut sejauh 100 tahun perjalanan. Masya Allah. 700 derajat. Jadi ada 7 tingkatan disebutkan dalam satu tingkatan, jadi 100 tahun perjalanan. Dan derajat ulama itu berada di atas orang-orang mukmin. Masya Allah. Dan tatkala seseorang mengetahui Allah akan meninggikan derajatnya, maka ketinggian derajat ya dikarenakan ilmu inilah yang dicari. Adapun derajat duniawiyah, maka ia akan sirna. Akan sirna di dunia ini. Adapun ilmu dan ketakwaan seseorang, maka ini akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah beberapa ulama yang dari masa ke masa tetap Allah jaga nama mereka dengan tulisan-tulisan mereka, dengan karya-karya mereka, yang kitab-kitab tersebut membimbing umat. Kitab-kitab tersebut membimbing umat. Tatkala kita menyebutkan Al-Imamul Bukhari, Masya Allah, siapa yang tidak kenal beliau? Allah jaga beliau dikarenakan kesungguhannya dalam belajar. Allah jaga beliau, nama beliau, dikarenakan ketakwaan yang beliau jalankan. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Min turuqil jannah, dari jalan-jalan. Masya Allah. Di sini disebutkan jamak jannah, jadi jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata atadau
ajnihataha talidan li talibil ilmi. Dan malaikat menghamparkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Dan seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang berilmu akan dimohonkan ampunan baginya oleh penduduk langit dan bumi. Wal hitanu fi jawfil ma'. Sampai-sampai ikan yang ada di dasar laut pun memohonkan ampunan. Memohonkan ampunan bagi seorang alim. Wa inna faddil alim 'alal 'abid ka faddil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang. Kalau kita lihat malam hari ada bulan purnama dan bintang-bintang. Maka seorang yang berilmu itu seperti bulan purnama tersebut. Dan ahli ibadah diibaratkan dengan bintang-bintang. Dan Nabi SAW melanjutkan, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ini dia. Dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran. Dan para nabi tidak mewariskan dinar wala dirhaman dan tidak juga dirham. Dinar emas, dirham perak. Warathul ilmah, akan tetapi mereka para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Dan siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak, yang melimpah. Insyaallah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang sangat besar. Tatkala seorang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa demikian? Karena tatkala seorang belajar, maka mudah-mudahan dia akan dimudahkan dalam beramal soleh. Dengan ilmu dimudahkan untuk beramal soleh. Karena kita ketahui bersama bahwa ilmu akan memberikan taufik. Allah memberikan taufik kepada amal. Dan amal itu dibangun di atas ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Itu yang kita baca dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang kita baca, dan mohon maaf banyak kekurangan yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.